Ini lain dengan mak-mak dulu, betul? Mak-mak zaman sekarang pintar-pintar yang megang HP. Oh, luar biasa pintar-pintar sambil masak megang HP. Ulak megang HP. Nah, saya minta nih kepada ibu, bapak, santri semua yang punya HP, yang main medsos, jangan ragu-ragu bela Islam di medsos sudah. Pokoknya kalau ada akun mana saja nyerang Islam, nyerang ulama, nyerang kiai, nyerang habaib, nyerang santri, nyerang pesantren, lawan, lawan. Jadilah mujahid medsos, mujahid Facebook, mujahid Instagram, mujahid TikTok, saudara, mujahid Twitter, mujahid YouTube. Suarakan kalimat-kalimat yang hak di seluruh medsos. Bela pesantrennya, bela kiainya. Jangan biarkan mereka seenaknya menghina dan merendahkan. Betul? Siap jadi mujahid medsos? Siap jadi mujahid medsos? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, kalau buzzer di medsos, saudara, dia berani untuk menghina pesantren. Kenapa kita tidak berani untuk bela pesantren? Mereka berani hina habaib dan ulama. Kenapa kita tidak berani bela habaib dan ulama? Mereka berani merendahkan Islam. Kita harus lebih berani untuk membela Islam. Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Terus ada yang jawab, tapi Habib, kalau kita menjawabnya nanti kita dihina-hina, nanti kita dicaci maki. Sudah enggak apa-apa. Mereka mau caci maki kita, mau hina kita, enggak, itu bisa mencuci dosa kita. Alhamdulillah. Ada orang yang saya, Habib, itu di medsos saya lihat Habib Rizik dicaci maki, dihina, bikin fotonya dibikin bugil, maka saya tak doang. Bagaimana Habib? Habib enggak jawab itu, Habib enggak marah. Saya bilang apa? Ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu. Itu kan buzzer yang begitu kesian, lagi nyari duit buat anak bininya. Nah, kalau dia nggak begitu tuh, dia nggak hina habaib, nggak hina ulama, nggak dapat duit. Nanti anak bininya nggak makan, dia takut. Nah makanya dia hina habis-habisan, hinaan makin hebat, makin viral, duitnya makin banyak. Paling nggak dengan duitnya dia bisa kasih makan anak dan istrinya. Mudah-mudahan istri anaknya nggak sakit perut sudah. Amin. Amin. Kita doain aja saudara, jangan. Oh, kalau dia mencaci maki bagaimana Habib? Jangan dibalas dengan caci maki saudara. Jangan. Hoax jangan dibalas dengan hoax saudara. Kalau dia menyampaikan fitnah, jangan dibalas dengan fitnah lagi, nggak boleh. Nanti perjuangan kita tidak berkah, saudara. Fitnah jawab dengan fakta, saudara. Berita-berita hoax jawab dengan berita-berita hak, saudara. Lawan yang hoax dengan yang hak, lawan yang dusta dengan fakta, saudara. Kalau mereka caci maki tidak usah dilayani, tapi kalau mereka memfitnah, jawab dengan fakta, wajib dijawab. Kalau mereka menyebarkan berita hoax, wajib dijawab. Dengan berita yang hoax, caci maki, abaikan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kalau dia caci maki kita caci maki dia, apa bedanya kita sama mereka? Dan apa keunggulan mujahid medsos? Mujahid medsos ini nggak ada gaji, ikhlas, cari ridho Allah. Apalagi anak muda di Gen Z ini paling sering, paling hebat pada saudara. Kalau memainkan medsos saudara, jago, pintar. Sayang sekali kalau kepandaian Anda, wahai Gen Z, tidak digunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Jadi kita rame-rame bersatu padu berjuang bersama untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Islam dan membela Al-Quran, serta membela pesantren, ulama dan santri. Siap berjuang? Siap bersatu semua? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, bukan NKRI saja yang lahir dari rahim ulama. Tentara juga lahir dari rahim ulama. Tanya orang-orang tua kita, saudara. Dulu waktu perang lawan Belanda, emang kita sudah punya tentara? Belum. Memang ada TNI? Nggak ada. TNI belum lahir. Nggak ada. TNI itu belum lahir, saudara. Nah kemudian dari mana TNI itu lahir, saudara? Ada laskar-laskar Islam, ada laskar Hizbullah, saudara, ada laskar Ansarullah, saudara, ada laskar-laskar yang lainnya. Mereka bersatu.
Nah, jadi pada saat jalan kemerdekaan kita, mereka bersatu melebur. Jadilah mereka dulu tentara rakyat Indonesia, saudara, yang sekarang menjadi tentara nasional Indonesia. Jadi TNI itu leburan dari laskar-laskar Islam. Laskar-laskar Islam di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, semua bersatu. Semua menjadi TNI, saudara. Nah, artinya apa? TNI pun lahir dari gerakan Islam, saudara. Nah, jadi jangan sekarang TNI sudah besar, sudah punya pangkat bintang perenteng, terus pesantren mau dimusuhi, terus ulama mau dimusuhi. Tahu-tahu pesantren saudara mau difitnah macam-macam. Hati-hati, hati-hati. TNI itu lahir dari perut rahim gerakan Islam. Nah, kalau gerakan Islam bisa melahirkan TNI, gerakan Islam juga bisa menghancurkan TNI. Hati-hati. Nah, tentu itu tidak akan kita lakukan. Kita wajib menjaga kesatuan NKRI, wajib kita menjaga TNI Polri kita, tapi dengan catatan juga wajib kita bersikap agar NKRI bersih dari korupsi, bersih dari maksiat, bersih dari segala amalan durjana, saudara. Kita wajib bersihkan TNI kita, jangan sampai ada prajurit-prajurit yang rusak moral. Wajib kita bersihkan Polri kita, saudara, supaya mereka betul-betul menjadi polisi sejati yang melayani bangsa, rakyat, dan negara, saudara. Jangan menyusahkan rakyat. Betul? Takbir! Takbir! Sama kalian semua di sini siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Siap merdekakan Indonesia dari korupsi. Takbir! Ini korupsi udah gila-gilaan, saudara. Satu kepala PGN aja korupsinya sehari semiliar. Apa, saudara? Tapi Habib, program MBG itu bagus, betul bagus. Tapi program yang bagus harus dilaksanakan dengan sistem yang bagus, saudara. Betul? Nggak bisa, programnya bagus, tapi yang melaksanakannya saudara serigala, buaya, bajingan, penjahat, hancur itu program, saudara. Betul? Betul? Udah gitu sekarang polisi punya dapur 1.500. Tentara punya dapur juga lebih dari 1.000. Artinya sekarang tentara bukan jaga perbatasan, malah mau tontongan. Polisi bukan jaga keamanan, malah mau cabe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polisi tentara udah ada tugasnya, udah ada kerjanya, udah ada jabatannya, udah ada gajinya, udah ada tunjangannya. Saudara, itu lapangan kerja yang begitu banyak, jangan kasih tentara lagi sama polisi. Kasih masyarakat, di mana-mana banyak pengangguran. Kasih mereka kerjaan, betul? Betul? Jadi saya katakan program jelek. MBG programnya bagus, tapi tata pelaksanaannya sudah penuh masalah. Nah, kalau masih penuh masalah, stop dulu. Bereskan sistemnya, bereskan tata kelolanya. Kalau itu beres, silakan jalankan terus itu MBG. Betul? Betul? Takbir! Kurir MBG, saudara, gajinya jutaan. Guru honorer cuma 300.000 per bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu guru honorernya kerjanya di desa. Yang kalau mau mengajar jalan kaki 6 km, 10 km, gajinya 300.000 per bulan. Udah gitu diambilnya 6 bulan sekali itu duit datang. Saya mau tanya, sedih tidak? Sedih tidak? MBG proyek bagus, tapi jangan lupakan nasib para guru, nasib kesehatan rakyat, nasib pendidikan rakyat. Itu bangun semua. Jangan hanya menyediakan bancakan korupsi. Udah kacau, udah kalau korupsi di mana-mana saja. Kalau udah korupsi di mana-mana kacau tidak? Nah, maka itu kiai, ulama, pondok pesantren harus bangkit. Negara Indonesia ini kita yang dirikan, ulama kita yang dirikan, pesantren kita yang dirikan. Kita nggak rela kalau negeri ini dihancurkan oleh siapapun. Setuju? Siap jaga Indonesia, siap jaga polisi, siap jaga tentara, siap arahkan mereka ke arah yang baik. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan yang terakhir, saudara, kebijakan negara kita juga harus diawasi. Rakyat jangan diam, jangan. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat atau bertentangan dengan syariat, saudara,
atau bisa membahayakan negara. Saudara, rakyat harus bersuara, ulama harus bersuara, pesantren harus bersuara. Jangan kita biarkan negeri kita dirusak. Saudara, jangan, nggak boleh diam. Diam itu berbahaya. Nanti begitu belakang hari akhirnya kita jadi sulit, akhirnya baru kita menyesal, saudara. Sebelum nasi jadi bubur, ketika muncul satu aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang membahayakan keselamatan bangsa, atau yang isinya menindas rakyat, bangkit lawan. Bangkit lawan. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Berhasil dan berhasil itu urusan Allah. Kewajiban kita bukan menang, kewajiban kita adalah berjuang. Kalau kita berjuang ikhlas, nanti Allah kasih hadiah yang namanya menang, saudara. Menang itu bukan kewajiban, menang itu anugerah ilahi, menang itu hadiah ilahi, hadiah dari Allah. Tapi kewajiban kita adalah berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang. Mau kita dicaci maki, mau dihina, mau direndahkan, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dipersulit, mau dibunuh, tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak. Jangan pernah mundur dari perjuangan menegakkan yang hak, saudara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya kasih contoh, saudara. Kemarin sebelum KUHP disahkan, ormas-ormas Islam itu sudah memberikan masukan dan saran ke DPR. Tolong masukkan di KUHP baru pasal tentang aliran sesat, supaya yang melakukan aliran sesat bisa dipidana dan bisa dipenjara. Yang kedua, masukkan juga pasal tentang LGBT, pasal tentang incest, pasal tentang zoofilia, pasal tentang nekrofilia. Masukkan supaya kalau ada penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi, kita bisa proses hukum. Karena kalau nggak dimasukkan dalam KUHP, kita nggak bisa proses hukum, saudara. Kita pengalaman dulu pada saat kita bertempur lawan Ahmadiyah, saudara. Ahmadiyah itu yang di pusatnya, di cabang, kita laporkan ke polisi. Saudara, ini sebagai penistaan agama, pasal penistaan agama ada, tapi nggak jelas, saudara. Hanya kalimatnya, barang siapa yang menodai agama, saudaranya ada ancaman, ditahan 5 tahun penjara, saudara. Itu pasal KUHP 156A yang lama, saudara. Tapi nggak dijelaskan penodaan agama itu yang bagaimana. Apakah aliran sesat itu penodaan agama? Akibatnya apa? Begitu kami laporkan aliran-aliran sesat, saudara, ke pihak kepolisian, nggak bisa diproses. Habib, ini nggak ada pasalnya, ini nggak ada pidananya. Mau masuk pidana dari mana? Termasuk soal LGBT, saudara. Kita tangkap, bawa ke polisi, proses, besok bebas. Nggak ada pasalnya. Nah, kemarin kita berjuang maki-makian, nggak bisa-bisa. Enggak, anggota DPR nggak nerima. Yang keluar sekarang KUHP, tidak ada urusan LGBT atau rincian daripada penodaan agama, tidak ada. Nah, kalau sudah begitu terus gimana sekarang? Sudah. Jadi kemana tuh DPR kita? Mereka anggota dewan, mayoritas beragama Islam, mestinya mereka peka, mengakomodir masukan dari ulama, dari habaib, dari pondok pesantren, dari ormas Islam. Terima dong, akomodir dong. Ini kan untuk keselamatan bangsa dan negara. Enggak, saudara. Enggak, ada 1-2 anggota dewan yang dengar. Tapi kan suaranya kalau 1-2 segimana sih? Ujung-ujungnya kalau nggak sepakat kan voting. Nah, kalau yang voting rata-rata LGBT gimana? Budak juga kita nggak menang. Ya, saya curiga kalau orang yang takut pasal LGBT masuk ke dalam undang-undang, saya curiga kalau yang bersangkutan ada kesimpan juga dengan LGBT. Betul, betul, betul. Jangan maling ditanya hukum maling. Maling ditanya, bagaimana Anda setuju nggak kalau nolong itu potong tangan? Yang ditanya maling. Sampai budak juga dia nggak setuju. Betul, betul. Begitu juga LGBT ditanya, Anda setuju nggak kalau LGBT itu dilarang, ditangkap karena ketahuan? Sampai budak
orang Betawi bilang ampelindung berbulu nggak bakal terjadi, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Saudara, ada LGBT, bukan LGBT saja Pak Bu, ada juga incest. Apa itu incest? Incest itu saudara hubungan saudara. Hubungan saudara. Bapak kawin dengan anak kandung. Saudara, paman kawin dengan keponakan. Kakek menyusui cucunya, saudara. Bapak menyusui anaknya, saudara. Ini disebut incest, hubungan seksual saudara. Dan ini sudah terjadi di negeri kita. Terjadi di berbagai daerah, saudara. Ini negara mayoritas berpenduduk Muslim, Islam. Saudara, nggak cukup hanya kita dengan berdakwah, nggak cukup hanya kita dengan teriak, tapi harus ada regulasi, harus ada peraturan, harus ada undang-undang yang mencegah itu dan memberikan sanksi pada pelakunya, saudara. Jadi pemerintah mesti terlibat dong. Jangan cuma ulama aja yang dibebankan. Giliran moral rusak di mana-mana. Apa kata pejabat? Mana peran ulama? Ulama tidak berperan. Banyak masyarakat yang rusak. Ulama udah berjuang, lu yang rusak. Betul? Buktinya apa? Mari kita lihat. Ulama di mana-mana mimbar teriak, minuman keras haram, minuman keras haram, minuman keras haram. Tapi pabrik minuman keras tak berdiri itu isinya dari ulama atau umaro? Isinya dari